Hello, kembali lagi di konten Ringkas Film. Kali ini Blimin akan meringkas film horor yang berjudul The Jack in the Box Opening. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang sedang mengidap penyakit memiliki sebuah kotak mistis yang terdapat iblis di dalam kotak tersebut dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakitnya dengan cara mencari 6 korban tumbal. Sebelum menonton, kalian jangan lupa subscribe channel ini agar semakin berkembang lagi. Jadi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita tua yang bernama Olga, sedang terbaring sakit, ditemani oleh seorang anaknya dan sang kolektor yang sedang menjual kotak mistis yang terkait kasus pembunuhan di masa lalu. Olga telah memenangkan kotak tersebut karena dia sangat memerlukan kotak itu. Saat Olga ditinggal sendiri di dalam kamar, Olga menyusun sebuah huruf di bagian kotak tersebut yang bertulisan live dan dia memainkan kotak tersebut sehingga muncullah boneka Jack. Kemudian ada tangan misterius berada di dalam kotak tersebut. Saat itu rupanya kunci sang kolektor ketinggalan di dalam kamar Olga. Ia lalu kembali menuju kamar Olga. Saat berada di tangga, rupanya sang kolektor merasa ada bayangan hitam melewatinya. Ia pun mengikuti bayangan itu, kemudian sesosok makhluk mencengkram lehernya dan terlihat ia tergeletak di lantai dalam keadaan tidak sadarkan diri. Di kamar Olga, melihat tangan yang penuh noda darah masuk ke dalam kotak tersebut dan film pun dimulai. Di pagi hari, seorang wanita yang bernama Amy berkunjung ke sebuah rumah yang sangat mewah. Rupanya Amy adalah pegawai baru untuk membersih-bersihkan rumah itu. Saat berada di dalam ruangan, Edgar telah memberi kontrak kepada Amy dan menjelaskan apa saja aturan di rumah tersebut. Amy pun setuju dengan kontrak tersebut dengan bayaran yang cukup mahal. Saat itu Edgar membawa makanan ke kamar ibunya dan ia kaget ada bekas darah di lantai kamar ibunya. Lalu ibunya memberitahu bahwa Huxley sang kolektor telah tewas akibat ibunya membuka kotak iblis tersebut. Ibunya menjelaskan bahwa kotak tersebut memiliki kekuatan untuk menyingkirkan penyakitnya. Olga pun meminta tolong kepada Edgar untuk mencari 5 tumbal lagi untuk kotak tersebut dengan cara tidak memberikan para staf tersebut keluar dari rumah ini. Pada malam hari, Edgar yang kebingungan sedang memikirkan sesuatu, tiba-tiba ada suara laki-laki di luar pintu ruangan Edgar meminta tolong. Edgar yang mengikuti suara itu menuju ke ruang bawah tanah. Di sana terdapat kotak Jack in the Box dan tiba-tiba ada sesosok laki-laki meminta Edgar untuk mengeluarkan dirinya. Saat Edgar memutar kotak tersebut, ia pun terbangun dari tidurnya. Pada pagi hari, Amy yang sedang mencari sinyal ponsel tanpa sengaja menjatuhkan vas bunga di sekitarnya. Di sana, Amy bertemu dengan Janet dan Frank, sesama pegawai rumah itu. Ia memberitahu bahwa di rumah ini tidak memiliki sinyal ponsel dan alat komunikasi lainnya. Lalu Amy menggantikan Janet bermain catur untuk mengalahkan Frank, sembari berbincang-bincang bersama mereka. Usai bermain catur, Janet dan Frank keluar dari ruangan menuju ke sebuah gudang. Rupanya mereka pun ingin melakukan hal yang tidak-tidak, namun di sana Janet merasa ketakutan atas suasana gudang itu dan pergi meninggalkan Frank sendirian. Di sana Frank mendengar sebuah lagu dan mengikuti lagu tersebut. Ia melihat kotak Jack in the Box dan pintu gudang tersebut ditutup oleh Edgar. Ia yang mengira Janet menutup pintu itu, tiba-tiba lagu itu berlanjut dan kotak itu terbuka. Di sanalah muncullah Jack yang menerkam Frank hingga ia terbengkalai lemas dan Jack langsung menarik Frank untuk memasukkannya ke dalam kotak itu dan angka di kotak tersebut berubah menjadi angka 2. Edgar yang mengintip di balik pintu rupanya langsung pergi dari tempat itu. Ia pun sangat panik setelah apa yang ia lakukan. Lalu Edgar ke kamar sang ibu karena ingin berbicara. Namun setelah melihat kondisi ibunya yang sedikit membaik, ia pun mendengarkan apa yang Olga bicarakan kepada Edgar. Lalu Edgar berjanji untuk melanjutkan tugasnya untuk mencari tumbal demi kesehatan ibunya. Ia pun berkunjung ke rumahnya untuk menemui sang istri. Saat itu
Edgar melihat pakaian sang istri sangat aneh dan curiga bahwa istrinya bersama orang lain. Mereka berdua lalu berbicara tentang rumah tangganya karena istrinya tidak ingin Edgar selalu merawat ibunya hingga melupakan sang istri. Saat sang istri mengambilkan Edgar minuman, rupanya di ponsel sang istri terdapat pesan yang sudah terhapus. Edgar yang menghubungi nomor tersebut terdapat suara laki-laki berada di nomor itu. Ia pun kembali ke rumah sang ibu, lalu ia menulis sebuah surat untuk Frank dan tiba-tiba Edgar pun mengantuk. Saat ia tertidur, tiba-tiba badut Jack muncul di belakang Edgar dan ingin menerkam Edgar, lalu Edgar pun bangun terkaget yang ternyata itu hanya sebuah mimpi. Saat pagi hari, Amy sedang mengetuk pintu kamar Frank untuk membangunkannya. Di sana, Edgar melihat Amy dan memberitahu bahwa Frank sudah keluar dari rumah tersebut. Lalu, Amy melanjutkan bersih-bersih di sebuah ruangan makan dan melihat kotak Jack berada di meja makan. Ia pun melihat boneka itu dan ia kaget kepala boneka itu seperti melihatnya. Saat Amy mendekati boneka itu, rupanya di sana Janet sedang menjahili Amy dengan menggerakkan kepala boneka tersebut. Mereka pun berbincang-bincang sejenak. Janet bercerita kepada Amy bahwa ia sangat kecewa Frank meninggalkan Janet tanpa sepengetahuannya. Saat Edgar berada di kamar ibunya membawa sebuah makanan, Olga menceritakan kepada Edgar bahwa ia mengetahui banyak hal setelah membaca sebuah buku harian dari sang pencipta kota, sosok iblis terkuat yang bernama Jack Stemara. Iblis itu digunakan untuk memenuhi sebuah keinginan yang akan dikabulkan oleh iblis sebagai hadiah bagi si pembuka kotak karena telah membiarkannya iblis tersebut mengakses dunia. Jack Stemara sendiri ialah seorang badut di era zaman dahulu yang bernama Du Bois yang mengalami kejadian aneh, banyak suara-suara misterius hinggap di kepala Du Bois yang mengganggu kesehariannya. Iblis yang terdiam di badan Du Bois menuntutnya untuk membunuh seluruh keluarga Du Bois. Namun semakin lama iblis itu telah mengambil alih tubuhnya. Dengan sisa kesadaran Du Bois menemui pria tua yang merupakan pencipta kotak Jack untuk mengusir iblis yang berada di dirinya. Lalu pria tua tersebut menyuruh Du Bois masuk ke dalam kotak demi menyelamatkan keluarganya. Dan pada akhirnya Jack telah menguasai tubuh Du Bois untuk melakukan kekejaman-kekejaman di kemudian hari. Dan pria tua tersebut telah membuka kotak itu karena menginginkan sebuah permintaan seorang anak yang tidak pernah diberikan oleh Tuhan kepada dirinya. Tak lama kemudian, istri Edgar mendatangi ke kediaman sang ibu. Edgar yang melihat sang istri penuh dengan dendam, membuka pintu rumah dan Stacy pun masuk ke dalam rumah itu. Edgar yang berada di belakang Stacy langsung menyergap Stacy dan mengajaknya ke dalam gudang. Di sana, Edgar menaruh kotak itu di hadapan Stacy yang sedang terikat. Edgar yang memberitahu kekesalannya bahwa ia mengetahui Stacy sedang bersama orang lain pada malam itu. Ia pun langsung meninggalkan Stacy di dalam gudang dan tiba-tiba kotak tersebut terbuka sendirinya. Lalu saat kotak itu terbuka muncullah iblis Jack yang siap menerkam Stacy dan memasukkannya ke dalam kotak. Lalu setelah mendapatkan tumbal, angka kotak tersebut berubah menjadi angka 3. Keesokan harinya, Edgar diam-diam mencampurkan obat di dalam minuman Amy yang saat itu sedang bekerja yang membuat Amy keracunan. Saat Amy menaiki tangga menuju kamarnya, rupanya Amy melihat Jack dan ia pun lari ketakutan hingga terguling lemas. Pada pagi hari, Edgar yang berpura-pura baik mendatangi dokter untuk mengecek keadaan Amy. Di sana, dokter memberitahu bahwa Amy mengkonsumsi obat-obatan yang menyebabkan ia berhalusinasi. Saat dokter itu ingin memberi obat-obatan yang diberikan Edgar, sang dokter sangat ragu dan menyarankan Amy untuk membanyak istirahat. Lalu, dokter itu memberi kartu nama kepada Amy dan ia langsung keluar untuk cepat-cepat pergi dari rumah tersebut. Namun, di sana Edgar kecewa atas keputusan dokter tersebut dan mengancam ingin menghabisi dokter itu. Saat dokter itu menuju keluar dari rumah tersebut, rupanya pintu rumah itu tidak dibuka oleh Edgar. Dokter itu mencari saklar pintu tersebut, namun dokter itu melihat sebuah kotak di dalam gudang. Lalu Edgar mendorong dokter itu dan mengunci pintu gudang tersebut. Kotak itu pun tiba-tiba terbuka, lalu Jack keluar dari kotak itu dan menghabisi dokter tersebut. Lalu Jack memasukkannya ke dalam kotak. Pada malam hari, Amy dan Janet telah kehilangan kunci gerbang rumah. Lalu mereka berdua mencari kunci tersebut dan mencurigai bahwa Edgar yang menyembunyikan kunci mereka berdua. Saat Janet sedang mencari kunci di ruangan Edgar, rupanya
Edgar melihat pintu ruangan tersebut terbuka dan Janet pun bersembunyi. Setibanya Janet di dalam gudang, tanpa sengaja ia mendengar kotak Jack bersuara. Dan tiba-tiba Jack pun muncul dan menerkam Janet hingga ia terguling lemas. Saat itu juga Jack langsung memasukkan Janet ke dalam kotak untuk menambah korban tumbal. Amy yang menjadi korban terakhir dari kotak tersebut rupanya telah menemukan kunci gerbang tersebut di kamar Olga. Namun saat Amy mengambil kunci itu, rupanya Olga berada di belakang Amy. Saat itu juga Amy menikam Olga dengan pisau hingga Olga terjatuh lemas. Amy yang sedang dikejar oleh Jack keluar dari rumah itu untuk mencari saklar pintu gerbang rumah tersebut. Saat ia berhasil menyalakan saklar tersebut, Amy pun cepat-cepat untuk lari menuju jalanan dengan keadaan terluka parah. Pada akhirnya, Amy berhasil keluar dari rumah itu dan Jack terkurung oleh pintu gerbang. Lalu ia pun meminta tolong kepada orang yang sedang melewati jalan tersebut. Karena Jack tidak berhasil mendapatkan Amy, nampaknya Edgar lah menjadi tumbal terakhir untuk menuntaskan ritual tersebut demi menyelamatkan ibunya. Tamat, ending yang sangat membingungkan. Terima kasih yang sudah menonton konten Ringkas Film. Pesan moral yang kita dapat dari film ini adalah janganlah bermain-main dengan iblis jika kalian takut dengan iblis. Adios, les do sonto.